Saya Dina Amalia Fadila dengan NIM 129. Saya Yogi Hafiz Adiatma dengan NIM 160 Kami di sini mau eksplor tentang dunia manufaktur perusahaan Estosae di Kota Sambi. Yuk ikutin keseruannya. Estosae, pionir furniture sejak tahun 2005, hadir dengan karya lokal dan Jepara bernilai tinggi, dipimpin oleh Bapak Sukiman dan beralamatkan di Jalan Bang Asimo kilometer 7 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sudah tadi saya sudah kata, di sini saya ingin Bapak menceritakan mengenai tentang dan mengenai bela-bela yang digunakan. Kamu mau dereng perkenalan? Okay. Nama saya Sukiman. Okay. Kalau rumah saya sebenarnya satu kelurahan, cuma beda kampung, beda dukuh. Kalau nama saya di Dukuh Kedung Tong, tapi kelurahannya sama Sambi. Yang permebelan itu yaitu sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian produk-produk yang kami jual kebanyakan produk dari Jepara, cuma finishingnya di sini. Kemudian dari sisi permodalan ya. Sebagian besar modal sendiri, tapi ya ada pinjam bank ya ada, cuma yang sebagian besar usaha atau modal milik sendiri. Dari Jepara itu dalam satu kali produksi berapa banyak, Pak? Tidak mesti Mas, jadi kadang-kadang kalau saya ke sana itu bawa armada mobil pickup itu dua, terus dari sana dikirim satu red truk kayak gitu. Satu retail itu berapa? Kalau red ya kurang lebih 25 set ada. Kalau pickup kecil itu ya kurang lebih 12 saya gitu. Itu produknya macam-macam deh, Pak. Macam-macam, ada dipan, ada pipet, ada kursi pun ada yang kursi model kecil, kursi yang model besar kayak gitu. Kalau itu rata-rata stok itu berapa banyak biaya yang dikeluarkan Bapak? Misalnya satu pick up itu kan satu retail itu berapa harganya? Ya kalau dari sana kurang lebih, kalau sekali ke sana ya kurang lebih ya 75 sampai 85 kayak gitu. Jadi misalnya kulaan kurang lebih 75 juta, itu kalau di finishing itu minimal 75 juta. Itu pun kalau kursi yang besar-besar enggak cukup. Masalahnya kan busanya juga banyak. Itu kalau misalnya hanya yang enggak pakai jok mungkin 75 juta cukup, tapi kalau yang pakai jok itu sudah enggak cukup. Sekali produksi itu berapa kilo, Pak? Misalnya gitu. Enggak mesti, jadi ya kadang-kadang sampai 3 kental, 4 kental kayak gitu. Sekiantalnya kira-kira berapa, Pak? Enggak mesti, kalau ini pas turun. Jadi kalau pas tinggi itu sampai 36.000 kayak gitu per kilo. Thinner itu dua macam, thinner untuk finishing, thinner untuk dasaran kayak gitu. Itu kalau sekali belanja kisaran 5 sampai 6 juta. Itu sekali ya. Iya. Itu biasanya saya dua thinner, dua trim itu sudah 6 jutaan. Belum glossy itu sampai 6 atau 8 black. Itu lalu 8 black kali 900 sudah. Mesin-mesin yang buat finishing itu Bapak ada berapa? Finishing itu saya untuk ngamplas itu ada 4, terus yang untuk apa itu kompresor untuk nyemprot itu ada 2, terus untuk ngejok ini ada 2 kompresornya.
di harga berapa itu waktu bapak beli? Yang besar sampai 4,5. 4,5 satu. Yang kecil itu ya kisaran 2,5 sampai 3,5. Yang kecil juga, yang gede juga. Terus ada mesin amplas, mesin srekel gitu. Itu dari 2005 sampai sekarang udah ada yang ganti atau masih tetap itu Pak Apa? mesinnya? Oh, mesinnya udah yang kalau yang mesin amplas itu sering ganti itu, enggak, paling setahun maksimal 2 tahun itu udah rusak. Jadi tiap 2 tahun 3 tahun ganti Iya, salah juga. nggak mesti ya namanya elektronik, kadang-kadang Ya, beli belum lama ada rusak ya, pernah ada yang sampai mungkin 2 tahun 3 tahun ya ada kayak gitu. iya. Kalau elektronik enggak bisa memastikan. Tempatnya niki sewa nopo Tempat jenengan sendiri, piyambak? ya, tempat sendiri. Untuk biaya listrik nopo air ngoten niku Listrik Pak. sama air itu satu bulan rata-rata 1,2. Banyak karyawan yang Enggak mesti mas, jadi kadang ya 6, kadang ya 5, nah, gitu. kalau sekarang Saat ini ada 4, Pak, 5 sama yang bersih-bersih. yang bersih-bersih itu nggak ikut produksi Pak? Enggak, Nggak. ya, Itu gajinya sama apa beda? ya lain. Yang produksi itu upahnya berapa Pak seminggu itu? Ada yang 90, ada yang 100. Per hari Pak. Iya, yang finishing semprot itu 100. Kalau yang itu bersih-bersih saja Itu kurang lebih 1 bulan itu 1,2. 1,2. 1 bulan full atau ada liburnya Pak niku? Minggu itu. Kirimannya Pak Pengirimannya untuk paket lingkungan sini udah di ongkir. all in sampai di rumah. Oh, Di jadi ongkir. sekalian sama Iya, biayanya. kalau lingkungan, kecuali kalau sampai luar kota Solo Tigo, Semarang gitu saya minta tambah ongkos gitu. Kalau hanya lingkungan sini sudah termasuk ongkir. Kalau untuk ke Salatiga seperti itu hitungnya per kilometer nopo pripun? Enggak begitulah, dalam arti ya sesuai penjualan. Misalnya penjualan udah lumayan ya, dalam arti kita sudah dapat untungan gitu. Jadi ya sekedar untuk beli bensin aja, maka itu enggak begitu banyak. 250, 300 gitu. Kalau pas ngambil ke Jepara itu bapak nyewa mobil apa punya sendiri? Punya sendiri. Yang nyopir? Ya saya, anak saya gitu. Jadi nggak keluar biaya lagi pas ke Jepara? Ya mau mengeluarkan cuman untuk buat operasional, untuk jajan kayak gitu. Kalau dari sana itu yang truk jujur saya nggak punya. Itu kalau dari sana pengambilan 1 truk itu ya udah, apalagi kalau sudah sama 2 mobil kecil itu udah pakai ongkos gitu. Kalau misalnya pembeliannya tadi dari satu tempat, misalnya sampai dari ekspedisi itu kurang lebih biayanya 1.500 satu truk. 1.500.000. Iya, Kalau untuk angkat junjungnya niku Pak, mboten enten. enggak ada, itu biasanya sudah free dari yang di Sulak itu. Paket. sampai sampai nata itu kalau enggak ahlinya kan enggak bisa, Nggih. enggak muat banyak itu sudah dari sana. Apalagi kalau pengambilannya satu tempat itu ya kita harus pintar-pintar aja, dalam arti nanti natanya itu di tempat yang sudah sekalian ditata. Soalnya kalau hanya orang tidak biasa menata itu enggak, nanti di jalan travel kayak gitu. Matur suwun nggih Pak, sampun diwawancarai. Ya, Dari kami mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata nopo pripun. semoga kalian berhasil dalam menuntut ilmu, nanti bisa diterapkan di mana nanti yang cocok dengan skill kamu. Nggih.